umatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ilaihi la yadli bi qalbi wa najini minal ghawmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Ibu Kasubdit Polmas Polda Jawa Barat, yaitu Ibu AKBP Lilis yang sudah tidak asing di tengah para peserta semuanya. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Wakapolres. Kami bisa silaturahmi dalam rangka pembinaan komunitas masyarakat di Polres Kota Sukabumi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan langkah kami menjadi amal ibadah yang Engkau terima dengan keridhaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan apa yang kami lakukan pada kesempatan ini sebagai pintu pembuka rahmat dari-Mu, agar Kota Sukabumi tetap tertib, agar Kota Sukabumi tetap aman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan apa yang akan kami terima sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kami, menjadi bekal kami dalam mengisi hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami lakukan pada kesempatan ini sebagai wahana kematian kami di Kota Sukabumi. Allahumma ja'al jama'ana. Hari ini ada pelantikan PJ Bupati, dan dilanjutkan setelah ada penetapan pasangan maupun calon bupati, jadi sehingga tidak bisa menjadi ibu. Sukabumi, wilayah Sukabumi Kabupaten ini ada 8 kecamatan yang masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi Kota. Jadi ada ikut serta kita melaksanakan pengamanan pelaksanaan pilkada yang nanti rencana dilaksanakan tanggal 9 Desember. Tahapan terus masih berjalan dan kita terus melaksanakan pengamanan. Kegiatan-kegiatan lain, kelompok masyarakat ini, komunitas masyarakat ini luar biasa, kami dibantu. Kami pun sering melaksanakan kegiatan patroli malam, melaksanakan operasi justisi, kemudian jungli. Kami komunitas Mitra Polres Sukabumi Kota siap membantu Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Saya mohon waktu sebentar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pertemuan silaturahmi hari ini. Di Sukabumi ternyata, Sukabumi Kota ya, Sukabumi Kota ternyata warganya hadir bukan tepat waktu lagi, semuanya hadir lebih cepat. Kemarin di Sukabumi Kabupaten sampai acara jam 9, sampai kita masih udah sedikit lagi mau selesai, masih ada yang nyicil datang satu-satu. Saya kurang tahu, mungkin rumahnya jauh atau yang bagaimana. Jadi ketika acara dimulai pesertanya belum terlalu banyak, kemudian datang nyicil. Begitu saya datang ke sini, saya kira masih kosong ruangan. Begitu saya intip, ternyata sudah banyak yang tadi. Alhamdulillah. Kasarnya hebat. Nanti saya kasih kesempatan Pak Kasat. Sebetulnya bukan materi lah, kita ngobrol-ngobrol aja sebetulnya. Karena materi kalau intinya pemolisian masyarakat itu intinya adalah hanya kemitraan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah sosial dan perkara ringan yang terjadi di wilayah, di lingkungan kita masing-masing, dan berupaya untuk mencari solusi permasalahannya. Intinya cuma itu. Bagaimana warga masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, bisa menyelesaikan masalah sosial yang terjadi secara musyawarah antara polisi dan masyarakat, dan
secara tuntas. Jadi masing-masing tidak ada yang merasa dirugikan. Itu saja masalah sosial dan perkara ringan. Kalau perkara ringan, kalau sesuai KUHP itu yang ancaman hukumannya di bawah 3 bulan. Jadi hanya pencurian ringan, penganiayaan ringan, penadahan ringan, yang ringan-ringan lah pokoknya ampang gitu. Jadi bisa diselesaikan secara musyawarah bersama-sama, tokoh agama, tokoh masyarakat, FKPM, Pokdar. Tapi harus ada polisinya, tidak bisa menyelesaikan sendiri supaya polisinya juga bisa melaporkan masalah apa yang terjadi di wilayah. Karena ada tugas dari Babin Kamtimas itu, dia harus ada laporan penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungannya. Minimal kalau kita masing-masing ini, kalau ajarannya Paulus itu minimal kita sendiri bisa menjaga supaya kita tidak menjadi pelaku tindak pidana. Yang kedua, kita tidak menjadi korban tindak pidana. Jadi masing-masing menjaga diri kita sendiri. Kalau setelah diri kita aman, keluarga kecil kita, kemungkinan lebih luas lagi lingkungan tempat tinggal kita melalui siskamling tentunya, atau lingkungan komunitas kita. Kan teman-teman kita di komunitas banyak, jadi apa yang mungkin yang bisa disampaikan hari ini bisa disampaikan ke rekan-rekan kita yang tidak hadir. Nah, kalau Pak Dai Kamtimas, Pak Ustadz, tentunya umatnya banyak, jadi sekali berbicara yang mendengar lebih banyak. Kalau kata Pak Ustadz, sebetulnya kata-katanya Pak Ustadz sama polisi hampir sama saja. Kalau kata polisi, bagaimana kita menjaga supaya kita tidak menjadi pelaku? Karena kalau kita menjadi pelaku, ditangkap oleh polisi yang lain. Kalau Binmas ini kan tugasnya di sini hanya silaturahmi, menghimbau masyarakat supaya bisa menjaga diri masing-masing. Tetapi polisi yang lain, kalau masyarakat melakukan pidana, ditangkaplah sama reserse. Atau siapa yang ada di lapangan, pasti dia punya kewajiban untuk menangkap. Jadi kita yang di Binmas ini hanya bersilaturahmi, bertatap muka, menghimbau supaya masyarakat ini tidak tertangkap oleh polisi yang lain. Kita yang bisa menjaga diri kita sendiri supaya tidak pelaku. Kalau kata Pak Ustadz, kita harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena nanti apapun yang kita lakukan akan dicatat kan, dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu sebetulnya sama saja, cuman kita kalau istilah kepolisian ini loh, kalau ditangkap sama polisi ada ancaman hukumannya, nanti di penjara kan begitu. Kalau Binmas, kalau melakukan tindak pidana, situasi kan tidak aman nih. Misalnya sekarang lagi pandemi, ada mungkin orang yang sudah gelap mata, mungkin karena pekerjaannya mungkin di PHK, kemudian mencari pekerjaan susah, yang jualan juga takut masyarakat mau membeli makanan dari luar, khawatir ada virus, sehingga yang jualan pun otomatis mungkin penghasilannya berkurang. Kalau sudah gelap mata, mencuri milik orang lain, itu jadi mengganggu Kamtimas. Untuk itu kita semua yang sebagai dekat dengan kepolisian, kita mengingatkan warga, kita bersama-sama dengan masyarakat lainnya, dengan anggota masyarakat lainnya. Makanya kepolisian kemarin membuat kampung tangguh Lodaya. Itu salah satunya untuk bisa membantu, mungkin ada warga masyarakat yang terdampak COVID, bisa dibantu bersama-sama. Dari kita diharapkan bisa mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di lingkungan kita. Misalnya di lingkungan kita banyak terjadi misalnya pencurian kendaraan bermotor misalnya. Kita mengupayakan apa nih kira-kira yang bisa dilakukan
untuk mengurangi curanmor, mungkin sistemnya diperbanyak, dipersering lebih sering lagi rodanya, pakai portal, pakai CCTV. Nah, itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya. Kemudian itu tadi mengambil langkah-langkah supaya mengurangi gangguan Kamtibmas. Masalah sosial, kalau masalah sosial, masalah yang terjadi di antara masyarakat. Masalah sosial itu bisa terjadi antar individu, bisa juga antar kelompok. Kalau masalah sosial, untuk di Jawa Barat mungkin alhamdulillah kita tidak pernah terjadi konflik yang besar ya. Saya pernah tugas di Kalimantan Barat. Sebetulnya konflik yang terjadi di Kalimantan Barat itu akibat dari masalah sepele, masalah pribadi. Etnis yang satu dengan etnis yang penduduk asli, ketika terjadi pesta ada pernikahan, biasa ada dangdutan, kemudian dalam kondisi menggunakan minuman keras, senggolan. Tetapi setelah terjadi senggolan itu dipukul di sana, kemudian setelah itu malamnya masing-masing lapor ke kelompoknya, sehingga kelompok yang dipukul ini tidak menerima, malamnya menyerang ke kelompok suku yang lain. Jadi akhirnya perang antar suku. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan karena di Jawa Barat ini mayoritas penduduknya Muslim, kemudian kita juga tidak punya karakteristik khusus ya. Rata-rata kan kalau orang Sunda terkenal somea ya, ramah, mau kita itu sukanya mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita tinggal, bisa menitipkan diri. Kalau masing-masing bisa menjaga diri dan menitipkan diri, tidak akan terjadi konflik yang besar. Kalau konflik yang kecil, maklum antar keluarga kita, antar adik, mungkin antar suami istri juga, kalau konflik kecil pasti ada, tetapi masih bisa diselesaikan. Kemudian masalah yang bisa diselesaikan tadi secara musyawarah mufakat adalah masalah yang dikonversikan untuk sekarang ini dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 adalah yang nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta. Kalau nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta itu bisa diselesaikan secara musyawarah. Sementara itu dulu yang perlu saya sampaikan. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Kasat Bimas untuk menyampaikan himbauan Kamtibmas. Saya itu sebetulnya di bawah saya seharusnya ada kepala seksi 2 kompol ya. Tadi kompol yang 1, Kompol Bobi, Kasih Orsosmas sedang punya kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian Kasih Komunitas Masyarakat bulan kemarin pensiun di Cianjur. Jadi sekarang beliau sudah istirahat di Cianjur, jabatannya kosong. Jadi untuk yang kedua, karena Kasih Komunitas Masyarakatnya tidak ada, saya beri kesempatan Pak Kasat Bimas untuk menyampaikan himbauan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Nanti mungkin setelah itu kita ngobrol-ngobrol saja, serius tapi santai sambil menunggu makan siang. Karena kita tidak boleh berlama-lama berkumpul, bukan tidak kangen, tetapi karena kita masih pandemik dan kita harus bisa menjaga-jaga. Biasanya duhur selesai, tetapi sekarang kita kurangi waktunya. Nanti ada kegiatan lain juga, saya harus tetap buka dengan tokoh agama di Sukabumi kota ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisaris Polisi Iman Retno SIP ya, pada beliau kami persilakan.
Jadi bisa disampaikan ya. Ini jangan sampai mereka ikut geng motor gitu. Dan alhamdulillah kita juga sudah membina sebagian besar anak-anak yang terbentuk dalam komunitas motor yang mungkin di mata masyarakat sudah negatif, yaitu mungkin dari ETC, ada di sana yang dengan mohon izin Pak, dan Bapak ingin menyaksikan, saya juga ingin belajar dari bagaimana mengesahkan masyarakat, karena kami bagian yang harus menjaga di bawah Polri juga. Bagaimana Polri berperan walaupun terbatas personel, kami ikut bagian sebagai masyarakat, ikut terlibat di dalamnya dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Karena kalau perbandingan luar biasa antara Polri dengan masyarakat, dan kami ambil bagian itu. Nah, mungkin catatan saja Pak, tolong disampaikan, karena memang di dalam peran Pak Kapol nomor 3/12 ada peran Dimas di masing-masing kelurahan, bahwa ketika kami ada di sana itu adalah bagian memang ada di informasi itu, jangan disapa, jangan ada mata yang agak enak pada kita seperti itu Pak. Nanti kita tidak sebut-sebutan, tidak boleh Pak. Yang terpenting adalah di situ termasuk ke teman-teman yang juga ada Popdar Kang Dimas. Alhamdulillah Popdar baru Pak, kemarin ada yang beda kemarin teman-teman baru, alhamdulillah suasana baru, berarti ada lima kita yang sama-sama membagi tugas Polri. Itu saja Pak mungkin kami sampaikan, mohon maaf Pak. Kita terangkan, alhamdulillah dari dia nggak mendukung saya, keluarga si cewek menjadi mendukung saya, keputusan ada di saya, dan alhamdulillah hari itu sore jam 4 telah selesai, tidak ada apa Allah sudah bilang nggak ada kaitan, tidak ada masalah lagi sampai hari ini. Yang kedua menambahkan dari Bapak Dudi, betul Bu, ini kejadian dari Pak diri saya sendiri, tapi Pak Dudi mohon maaf, jangan hanya di Panit Timnas saja, tapi di lantas juga perlu. Kenapa? Waktu itu saya ngurusin anggota di Timsin, ya, ada laksaan gitu, tahun sih KPN, aduh, ini mana saya Pak? Anjir, KPN, polisi jadi bilang, wah ini dijelasin, bla 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 bla, masih kan nih Pak, untung ada, waktu itu ada Kang Rizal, mantan Pak Dibia juga, jelasin semuanya, alhamdulillah selesai, dan perkara selesai juga, gitu kan. Nah di sini Bu, saya mungkin betul dari FKPM tidak setuju kalau FKPM itu di tingkat resort hanya beranggotakan 14 orang, termasuk ada sejauh mana perlindungan secara hukum bagi kita selaku kita kepolisian ketika menyelesaikan masalah di lapangan itu berkembang dan berakibat menjadi terjadinya fisik atau kesananya menjadi pidana. Nah, kaitan dengan itu bagaimana perlindungan secara hukum bagi kita pelaku di lapangan? Barangkali itu yang saya akan sampaikan. Mohon diberikan pemahaman supaya kita di lapangan ada kekuatan. Memang senjata yang sekarang dimiliki oleh kita barangkali semua supaya sepakat hanya iman dan takwa, tidak dipersenjatai dengan apa yang kepolisian miliki. Hanya iman, kekuatan iman dan takwa untuk bisa mengajak masyarakat sadar akan hukum. Itu. Yang kedua, Bu, sendiri atau oleh Lima sendiri atau oleh KBP berkomunikasi bersama-sama dengan polisi, bukan oleh Popdar sendiri. Jadi bersama-sama dengan polisi terdekat, bisa dengan Babin Kaptimas, bisa dengan anggota Dimas Polsek. Ya. Kalau Popdar sendiri menyelesaikan